Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Walaula fadlullahi wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan walakinnallaha yuzakki man yasha wallahu samiun alim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abadan. Allahumma iftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu bapak yang dirahmati Allah SWT, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Hikam kita. Seperti biasa kita memurojaah hikmah sebelumnya, lalu kita sambung dengan hikmah yang kita bahas hari ini. Hikmah sebelumnya tentang tadbir. Tadbir itu artinya pengaturan. Syekh Ibnu Taimiyah dalam hikmah al-hikamnya beliau berkata, "Arih nafsaka minat tadbir. Fama qama bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsika." Arih nafsaka minat tadbir. Istirahatkan dirimu dari pengaturan, dari mengatur. Fama qama bihi ghairuka anka, karena apa-apa yang sudah, di situ apa? Yang telah diatur atau dijamin ghairuka anka oleh selain kamu, yaitu diatur oleh Allah. La takum bihi ansali nafsika, janganlah engkau ikut-ikutan sibuk mengaturnya. Bapak Ibu, hikmah ini harus dijelaskan. Karena kalau enggak, nanti kayak netizen yang keliru takbir yang ramai tabu. Ya, jadi memang sekali lagi ya, ngaji hikam ini ngaji soal hati, soal rasa. Jadi bukan terkait syariat tentang apa yang harus kita lakukan. Nah, beliau langsung di awal menyampaikan, istirahatkan dirimu dari mengatur. Karena sesuatu yang sudah diatur tidak perlu engkau ikut mengatur. Pertanyaannya, adakah di dunia ini yang bagian tidak diatur oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Semakin terang hati kita itu memahami, kenal dengan Allah SWT, makin tahu bahwa la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada kekuatan di dunia ini kecuali selain Allah. Tidak ada yang bisa mengatur kecuali Allah. Tidak ada yang lepas dari pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Kaidah awalnya, semesta, alam, dunia, kejadian, baik sebelum, saat ini, dan nanti yang akan terjadi, baik yang perkara besar maupun perkara kecil, semua ada dalam pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah punya sifat Al-Alim, Maha Tahu, betul? Bapak yakin Allah tahu semua yang akan terjadi 1 jam ke depan? Yakin bahwa Allah itu tahu mau yang ada di dalam bumi maupun yang ada di galaksi, Allah tahu semuanya. Yang akan terjadi 1 jam ke depan, Allah tahu? Tahu. Karena mensyaratkan Allah itu Maha Tahu, maka berlaku pula bahwa tidak boleh ada satupun yang lepas atau di luar pengaturan Allah. Karena satu saja di luar pengaturan Allah,
maka potensi pengetahuan Allah itu keliru. Paham ya? Supaya bahwa Allah itu Al-Alim itu terbukti, ya Pak ya, bahwa 1 jam ke depan itu semua ada dalam semua diketahui oleh Allah, maka tidak boleh ada satu bagian pun pada makhluk ini yang lepas dari pengaturan Allah. Karena satu saja yang terlepas dari pengaturan Allah, misalkan ada satu bakteri yang Allah itu luput mengaturnya, maka bakteri ini bisa berbuat sesuatu yang kemudian Allah tidak tahu apa yang akan dilakukan dia. Faham maksudnya ya? Jadi Allah Maha Tahu mensyaratkan Allah juga menguasai dan mengatur semuanya. Ini soal akidah. Ya, kalau Bapak Ibu percaya yakin Allah Maha Tahu, pasti benar pengetahuan Allah tentang apa yang terjadi 1 jam ke depan, maka disyaratkan pula semua itu ada dalam kuasanya Allah. Beda dengan saya. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada Pak Didi 5 menit lagi. Saya ditanya, sampean tahu enggak Pak Didi 5 menit lagi ngapain? Enggak tahu saya. Kenapa saya bilang enggak tahu? Karena saya tidak bisa menguasai beliau. Kalau saya bisa menguasai beliau dan beliau nurut dengan saya bisa menebak. Nanti 5 menit lagi Pak Didi minum teh. Ya. Karena apa? Karena ada dalam kekuasaan saya. Nanti tinggal 5 menit lagi saya minta Pak Didi minum. Tapi tidak semua kuasa. Saat saya minta minum teh, bisa nolak enggak beliau? Nah, bisa? Enggak. Belum. Enggak mau. Enggak mau. Saya hilangkan nyawanya loh. Enggak apa-apa. Nah, berarti akhirnya pengetahuan saya 5 menit lagi Pak Didi minum teh, enggak terjadi. Yang terjadi adalah beliau meninggal di tangan saya. Kira-kira begitu. Ternyata tadi pengetahuan saya bahwa minum teh itu gagal. Yang terjadi Pak Didi nolak. Karena beliau punya kuasa masyiat. Maka syarat saya tahu betul dengan Pak Didi, beliau tidak boleh punya kuasa apa-apa. Tidak punya pilihan apapun kecuali nurut maunya. Nah, makhluk juga begitu. Kalau Allah itu kita yakin Maha Tahu dengan segalanya, maka syarat yang menempel berbarengan dengan Allah Al-Alim itu adalah Al-Qayyum. Tidak mungkin tegak Al-Qayyum kalau tanpa Al-Alim. Tidak mungkin tegak Al-Alim tanpa Al-Qayyum. Nah, itu Bapak Ibu. Ini pemahaman akidah. Arih nafsaka minat tadbir, istirahatkan dirimu dari mengatur. Karena sesuatu yang sudah diatur, tidak perlu engkau ikut mengaturnya. Nah, khas al-hikam itu Bapak Ibu sekalian tidak boleh dimaknai langsung terus kau sampai lo ngatur menang aja. Ya. Bukan begitu. Beliau menjelaskan al-hikam itu memberi sindiran halus kepada kita selama ini seakan-akan ya kita itu bisa ngatur dewe. Hidup itu kita atur-atur sendiri. Saya mau begini, ya kan? Kita ada dalam pemahaman itu. Apa salah? Ya enggak salah. Kalau ditanya salah, ya enggak salah. Kenapa? Oh jelas. Yang ngatur saya mau minum apa enggak itu saya kok. Iya kan? Tapi dibalik hakikat itu, kalau Allah tahu apa yang akan terjadi pada saya nanti, maka saat itu pula Allah tuh kuasa penuh terhadap apa yang harus saya lakukan nanti. Ini pemahaman akidah yang penting dan yang menjadi pembeda antara orang mukmin dan orang kafir. Pembeda orang benar kafir. Makanya dalam rukun iman itu ada iman pada qada dan qadar.
Nah, di bulan lalu kita sudah membahas apa kemudian kita tidak boleh usaha, tidak boleh ngatur-ngatur. Nah, di sini dijelaskan dalam syarah Al-Hikam ini, mengatur itu ada 3 golongan, tiga macam. Ada qasmun matmumun, ada urusan yang jelek, pengaturan yang jelek. Ada at-tadbiru matlubun, ada pengaturan yang bagus, dianjurkan. Dan at-tadbiru mubahun, dan ada pengaturan yang dibolehkan. Ada 3 kelompok. Ya. Awalnya kita sedang dikritik untuk diingatkan kembali. Ya Pak, kalau jenengan didorong-dorong untuk usaha, ngatur segalanya, mengatur hidup, merencanakan hidup, itu kan tidak pakai disuruh ya. Akal kita sudah mengajak kita untuk ngatur. Ya begitu ya Pak Anto ya. Jenengan tidak perlu dikasih tahu bahwa untuk dapat uang ya kerja, itu nggak perlu dikasih tahu. Ya, akal kita sudah mengatakan tetap. Yang perlu diingatkan itu sering-sering adalah bahwa hidup ini sudah diatur. Bahwa sebenarnya kita ini hanya menjalankan apa yang sudah ditulis. Tidak pernah satu titik pun kita keluar dari yang ditulis. Di hikmah sebelumnya kan ada kalimat begini. Sawabikul himam la tahriku aswa'al aqdar. Semangat yang kokoh sungguh-sungguh tidak akan menembus dinding takdir. Satu titik pun tidak akan tertembus. Mau ngoyo kayak apa, tidak akan tertembus. Nah, ini yang perlu diingatkan. Sekali lagi, bukan kemudian kita ini dominan hikmah ini nyuruh Anda tidak usaha, bukan. Tapi kalau soal usaha itu tidak perlu dikasih tahu. Yang perlu diingatkan itu adalah di balik usaha kita itu tidak pernah lepas dari takdir Allah, kehendak Allah, gitu kan. Nah, yang dimaksud suruh istirahat dari usaha itu yang bagaimana? Dari ngatur-ngatur, mikir. Tadbir itu maksudnya Pak, tadbir itu maknanya adalah jenengan mencurahkan pikiran dan energi ya dalam usaha-usaha hidup kita itu. Padahal kan bagus enggak Pak? Bagus. Nabi itu pernah bersabda, ya. Beliau bersabda, man ablsakalan min amrihi kalla maghfurun lahu. Barang siapa yang sore harinya dalam keadaan capek karena kerja seharian, maka hari itu juga Allah memberi ampunan kepada orang itu. Nah, itu kan luar biasa. Nabi ngasih motivasi orang yang pulang ke rumah kesel, capek, kelelahan, pikiran ya, mikir tentang usahanya, mikir tentang ikhtiarnya, mikirnya orang mukmin itu macam-macam. Bukan sekedar sukses dunianya, tapi gimana tidak jatuh kepada yang haram, tidak tersentuh dengan hal yang syubhat. Semua diurus. Fisiknya juga digenjot, pulang-pulang capek. Nabi ngasih kabar gembira, man absakalan bin amrihi kallah maghfurun lahu. Barang siapa yang sorenya itu dalam keadaan capek, lelah, maka Allah mengampuni orang itu. Syaratnya apa Pak? Capek. Jadi kalau gak sepiro capek, gak serius kerja, gak masuk mungkin. Ada capek. Hadisnya itu capek, kelelahan. Sampean kerja itu enteng-entengan, gak dino main game terus aja. Betok mencureng ngarepe komputer, ternyata dilirik main Zuma misalnya ya. Bapak-bapak. Nah, itu tidak masuk hadis ini. Hadisnya itu dalam keadaan kelelahan. Nah, jadi kalau hikmah ini nyuruh jenengan tidak usaha, ini menyalahi sunnah. Kalau tulisan ini mengajak jenengan itu menjadi seorang yang pasif, menyalahi sunnah. Karena sunnahnya mengajarkan ikhtiar. Lain maknanya apa? Nah, ini yang dijelaskan ya. Pertama,
Tadbir yang matnum, yang jelek apa? Jelek bagi hati, yang kemudian membuat hati makin sulit makrifat kepada Allah, yaitu bersamaan dengan jenengan itu mikir keras ngatur hidup ini, apakah urusan dunia, urusan air, urusan yang lain, termasuk urusan akhirat. Mikir keras ya opo carane, ya opo carane, ya opo nek ngene, mikir itu bersamaan itu Anda melupakan adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Adab apa yang Anda tinggalkan? Adab menghadapkan hati terus menerus terhadap sifat-sifat Allah, bahwa kabeh diatur, Allah itu Al-Qayyum, Maha Kuasa, tidak pernah lepas dari aturan Allah. Anda meninggalkan adab untuk selalu ingat pada sifat Allah SWT. Saat itu namanya tadbir yang buruk. Kita disibukkan oleh logika-logika kita sendiri, akal kita menyibukkan tentang sebab akibat. Nek ngene, nek gak ngene, engko gak oleh ngene. Atau sebaliknya, nek aku ngene, engko dadine ngene. Habis di situ sampai melupakan adab kepada Allah, bahwa tak jane ape Gusti. Bapak Ibu, saya tanya dulu ke jenengan. Kira-kira Anda melupakan bahwa Allah itu Maha Pengatur segalanya. Allah itu Maha tahu segalanya yang terbaik. Setuju enggak kalau itu su'ul adab? Ini dulu yang harus beres. Jangan-jangan ya salatat mau Allah harus paham pasti ini. Masa begitu ya. Nah, setuju enggak dulu bahwa saat bersamaan kita itu ngoyo terhadap satu urusan, lalu sampai lupa bahwa urusan-urusan semua itu tidak pernah lepas dari aturan Allah. Sudah ditegakkan oleh Allah. Takdir semua itu sudah ditetapkan sejak zaman azali sana dulu. Sejak alam belum diciptakan. Kalau Anda melupakan itu, ya, sampai akhirnya yang ada di pikiran menyerang jantung kita. Was-was, khawatir, risau. Benar-benar lupa ke Allah. Saya tanya dulu. Itu mingkillatil adab atau dari masuk dalam sedikitnya adab atau biasa saja? Halo? Hah? Sedikitnya adab ya? Sedikitnya adab ya? Kalau jenengan belum kebayang, saya kasih logika. Pak Didik putranya kuliah di luar kota. Di Solo ya. Pak Seno ada putranya yang kuliah di luar kota? Ada. Misalnya Pak Seno. Pak Seno itu pesan, nah kamu fokus kuliah. Fokus kuliah, semua kebutuhannya tak takut. Pokoknya kamu fokus kuliah. Sudah kuliah, ternyata sang anak ini risau. Bener enggak bapak aku ingin nanggung aku? Jangan-jangan aku gak diurus gitu. Itu curiga begitu mingkillatil adab sama ayahnya apa enggak? Iya, wis bapak bilang wis tak jamin. Kamu tuh fokus kuliah, ndak usah sibuk kerja apa sampai lali kuliah. Wis tak kiri berarti tak kos-kosanmu sama pokok tak transfer lah. Ndak usah khawatir. Lah, boleh apa-apa sudah bener ndak bapak gue pingrasa kok cocok lali. Berarti itu kan sudah su'ul adab orang tuanya ndak yakin. Nyampe di sana betilan kuliahnya ndak serius karena sibuk golek kerjaan, golek ceperan, wedi gak dibayar, wedi tak mangan. Mingkillatil adab apa tak? Ada, karena pesan ayahnya adalah fokus kuliah. Jadi gitu. Nah, hal yang kita anggap normal di zaman materi kayak begini dihikam diingatkan. Itu adab yang buruk sampai kegowo nang ati. Jangankan itu Pak, itu kan urusan dunia ya. Urusan dunia. Urusan akhirat saja, urusan dunia kan jelek ya. Ngurus dunia sampai kepikiran, sampai
apa namanya, kepikiran dalam hati kalau ada yang hilang atau bunganya tuh luar biasa ketika ada keuntungan itu sampai lupa ke Allah kayak kayaknya dia sendiri yang ngatur. Itu urusan dunia. Urusan akhirat saja, urusan akhirat saja. Nabi itu pernah diingatkan. Allah SWT itu pernah mengingatkan di dalam Al-Quran, terjemahnya kurang lebih begini. Nah, kalau Allah menginginkan semuanya itu beriman, Nabi itu ceritanya, namanya beliau itu punya sifat azizun alaihi ma'anittum ya. Sangat ingin lihat orang-orang itu selamat. Beliau itu tidak pengen ada satu orang saja tidak selamat. Jadi lihat orang kafir itu Nabi itu hatinya itu gelo, sedih. Bukan karena kecewa, karena ditelak, bukan. Tuh ya apa, ini mati dalam keadaan kafir. Itu lihat orang-orang kafir itu begitu. Orang munafik, orang Yahudi kan Nabi itu gelo. Nah, sampai kesedihan itu berlarut-larut. Maka turun ayat, walau sya'allahu la'amanna man fil ardi kulluhum jami'ah. Afa anta tubsidhun nas hatta yakunu mu'minin? Allah tuh mengingatkan Nabi, jangan boleh sedih manusiawi, tapi jangan berlarut-larut. Allah mengingatkan, kalau Allah mau semua manusia itu tidak ada satupun yang luput, dibuat beriman semua oleh Allah. Tanpa perantara. Belum ketemu Nabi Muhammad langsung Islam bisa bagi Allah. Belum didakwai langsung tercerahkan bisa bagi Allah. Afanta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Apakah sampai mau makso wong sampai beriman semua? Wong bagi Allah itu gampang. Nabi diingatkan. Coba perhatikan. Urusan dakwah itu kan urusan akhirat ya Pak ya. Gelo perkara lihat orang gak beriman, kafir. Dengan tahu hidupnya gelo perkara ana wong kafir, tahu? Apa? Oh, sampai gitu pernah? Kalau uang hilang pernah begitu. Sampai bingung begitu pernah. Tapi kalau sampai mikir, ya apa? Nah, Nabi itu begitu Pak. Nah, gitu saja, itu diingatkan oleh Allah SWT tentang apa? Tentang takdir, tentang bahwa Allah itu yang atur. Sedih perkara akhirat saja oleh Allah masih diingatkan tentang kabeh Gus diatur oleh Allah. Apa? Mau gimana? Mau maksa-maksa gimana? Untung nabinya Nabi Muhammad. Coba nabinya dengan dan saya mungkin langsung wala yus gak usah dakwah wis. Diatur kabeh. Ya kan? Untung nabinya Nabi Muhammad. Beliau faham cerdas bahwa itu bukan artinya disuruh gak usaha, gak takbir. Hanya jangan sampai kebawa dalam hati sehingga terjadi mingkillatil adab. Ada adab yang terlewatkan, yaitu apa? Kesadaran hati yang terus menghadap kepada Al-Qayyum bahwa kabeh sudah diledakkan oleh Allah. Nah itu tadbir matmum, pengaturan yang jelek. Saya menjelaskan, Anda yang memutuskan kira-kira masuk grup mana ya. Nomor 2. Masih ini ya. At-tadbir matlub. Mengatur-ngatur yang dianjurkan. Nah, ternyata ada Pak dalilnya ngatur-ngatur yang dianjurkan. Gimana konsepnya? Tadbir yang dianjurkan adalah ma kallafta bihi minal wajibat. Jenengan itu ngatur karena sadar bahwa Anda sedang ada dalam tuntutan dari Allah, dari syariat, dari sunnah untuk melakukan pengaturan. Kalau yang tadi yang menuntut ngatur bukan karena diperintah oleh Allah modusnya.
Yang tadi ngatur karena apa? Syahwat saja. Jenengan kerja ya karena syahwat, gak gelem kalah sama orang lain. Wedi gak mangan. Itu kan semua tuntutan-tuntutan nafsu. Nah, tadbir yang dianjurkan bukan karena modus nafsu, tapi karena disuruh oleh syariat. Kerja itu disuruh syariat enggak sih Pak? Halo? Itu suruh. Sayyidina Umar itu lihat orang di masjid nyekel tasbih terus wae wong kerja nang pasar nang tasbih terus gak mudun. Ditendang sama Sayyidina Umar. Kerja kok. Itu. Nah, maka untuk jenengan bisa masuk ke tadbirun matlub syaratnya 3. Nah ya, capek bisa kelompok ngatur yang baik yang sangat dianjurkan itu syaratnya 3. Pertama, ilmu. Ilmu apa? Ilmu tentang syariat. Apa saja sih yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jangan-jangan jenengan tahunya yang dianjurkan oleh Allah cuma sholat saja. Ya. Jangan-jangan tahunya cuma sholat, puasa, haji, bayar zakat. Jangan-jangan jenengan tidak tahu kalau bahwa misalkan kerja itu ibadah. Maka harus tahu ilmunya, oh ternyata kerja itu ibadah. Jangan-jangan jenengan tidak tahu kalau urusan nuruti nafsu, yang namanya nuruti nafsu dan tabu, yaitu berhubungan suami istri, itu ibadah. Seperti yang dialami oleh sahabat ketika awal-awal Nabi menyampaikan begitu, sahabat kaget-kaget, ya kan Pak? Berarti sebelum itu sahabat itu tidak tahu kalau berhubungan badan itu ibadah. Buktinya apa? Waktu Nabi berkata, setiap kalian itu, tubuh kalian itu ada kewajiban bersedekah. Kamu bertasbih itu sedekah. Sahabat menang, ngangguk-ngangguk. Kamu bertakbir itu sedekah, ngangguk-ngangguk. Kamu nolong orang di jalan itu sedekah, ngangguk-ngangguk. Oh ya masuk, kira-kira gitu. Pas Nabi mengatakan berhubungan badan dengan istrimu juga sedekah. Sahabat terkaget. Loh, masa urusan gitu masuk sedekah ya Rasul? Nah, berarti sebelumnya sahabat itu menganggap itu biasa. Kenapa menganggap biasa? Urusan nuruti nafsu kok ibadah. Ibadah itu menahan nafsu. Lagi kok nuruti nafsu termasuk ibadah. Lalu Nabi sahabat bertanya, loh masa itu masuk ibadah? Kata Nabi, bukankah ketika engkau salurkan syahwatmu kepada yang haram itu berdosa? Betul. Maka ketika engkau salurkan kepada yang halal itu berpahala. Jadi paham sahabat. Nah, saat itu pula yang sebelumnya dia berhubungan badan itu dia tidak anggap sebagai sebuah ibadah, hanya tuntutan syahwat. Sahabat-sahabat setelah itu dalam konteks hubungan intim dengan istrinya meniatkan ibadah. Yang pertama, sebelum diajarkan Nabi itu dia ngatur-ngatur dirinya berhubungan intim dengan istrinya hanya nuruti syahwat. Yang kedua, dia ngatur, ini bukan hal tabu ya Bapak Ibu ya. Dia ngatur hubungan badan dengan istrinya itu dalam tujuan untuk menjalankan perintah Allah. Nah, itu ngatur yang dianjurkan. Maka supaya Bapak Ibu itu ada dalam situasi mengatur sesuai yang dianjurkan atau mengatur yang baik adalah syaratnya ilmu syariat. Ya. Ilmu syariat. Contoh, jenengan tidak ngerokok. Mohon maaf, di sini ada perokok. Tidak ngerokok, minat. Karena faktor kesehatan. Ternyata habis ngaji ada hukum-hukum rokok yang kuat bahwa itu minimal makruh lah, ada yang haram. Bahkan kalau di masjid cuma tidak boleh Pak ya.
Nah, gara-gara tahu itu, ngatur dirinya jenengan untuk tidak merokok bukan lagi karena kesehatan, tapi karena syariat. Nah, berarti kan untuk ngatur-ngatur sesuatu yang kemudian bergeser dari sekedar dorongan nafsu menjadi melaksanakan perintah Allah, melaksanakan perintah syariat, itu berarti dari yang buruk menjadi baik. Gitu, Pak. Itu syarat pertama ilmu. Yang syarat yang kedua adalah yakin bahwa semua ada dalam pengaturan Allah. Kalau cuman ilmu saja bahwa ini perintah Allah, tapi jenengan rapatio yakin soal rezeki, akhirnya Anda tidak bisa masuk dalam kelompok mengatur yang dianjurkan. Berangkat kerjanya kita itu ada dalam keadaan was-was, ketika kumanan, ketika kebahagiaan. Tapi kalau Anda dalam yakin, maka dua ini, satu bahwa sadar bahwa kerja itu adalah ibadah, yakin rezeki sudah diatur, maka Anda berangkat mengatur itu semua ada dalam rasa pengaturan yang baik. Ngatur usaha, ngatur semua. Itu nomor dua. Nomor tiga lebih dahsyat lagi. Ya, nomor tiga lebih dahsyat lagi. Jenengan itu sudah berhasil menekan dorongan nafsu syahwat. Orientasinya sudah tiga. Jadi saat ini ku wis yakin kabeh diatur, kerja iku ibadah. Pengen sugih iku ya gak terlalu nemet. Kalau sudah tiga begini ini, Anda berangkat kerja itu pasti itu seakan-akan ngomong begini jenengan itu. Tak jane nek gak dikongkon ku ya gak kerja rezeki diatur kok. Iki karena disuruh Rasulullah sunnah Nabi aku ya kerja. Gitu levelnya, Pak. Sudah ndak ngelirik-ngelirik panas perkara persaingan, ya. Ya murni karena disuruh belajar. Nanti tidak serius kalau begitu, ya berarti kurang ilmunya kalau tidak serius. Al-Quran itu sudah bilang wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'adu kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kamu jangan masuk ke dalam urusan yang kamu tidak tahu ilmunya, karena kamu masuk ke situ, nanti di akhirat siap-siap ditanyai oleh Allah. Kok iso ngurus sesuatu tanpa ilmu? Ya kan? Marketing ada di kitab kuning nggak, Pak? Halo? Jangan jadi saya lihat marketing. Terus ngandalno ilmu di pondok pesantren, nahwu sorof, akidah. Cocok nggak? Nggak cocok. Terus moro-moro masuk ke dalam marketing, nggak mau belajar ilmunya, nggak mau ikut pelatihan, nggak mau ikut seminar, nggak mau belajar, nggak mau kuliah. Maka Al-Quran mengatakan, nanti ditanyai, kok bisa pede nyekel urusan karo ilmu. Lulusan pondok pesantren langsung mau nyuntik orang. Cocok nggak, Pak? Saya ini sudah belajar ilmu tauhid, akidah, tauhid urusan nyuntik yang ilmu. Nah, jadi dia kerjanya dia, belajarnya dia, kesungguhan dia untuk mencari pengetahuan terhadap pekerjaan dia itu motifnya tidak keluar dari tiga. Satu, karena disuruh oleh Allah, ya. Yang kedua, yakin semua sebenarnya sudah ada dalam aturan Allah. Yang ketiga, sebenarnya dia bisa mengatur syahwatnya, tidak ada dalam ambisi berlebih. Itu ngatur yang bagus tuh kayak gitu, Pak. Itu nomor dua ya. Yang nomor tiga, ngatur yang mubah. Ngatur yang mubah bagaimana? Ngatur yang mubah itu
jenengan itu yang hilang itu adalah yang rotok menurun dari 3 ini. Jadi mubah ya, adalah nafsunya jenengan terhadap dunia. Ya. Jadi nafsunya belum benar-benar nol, rotok ono pengen dunyone, tapi Anda yakin bahwa sudah diatur, jenengan tahu bahwa itu bagian dari ibadah. Jadi dalam bekerja itu ya campur-campur akhirnya. Nah, koyo ini sampean sama saya masuk kelompok ini. Jadi yakin wis diatur, tapi nek miskin ya ojo ya Allah ya. Ya, betul. Masuk sini Pak, saya sama jenengan. Ya, motif-motif syahwatnya ada, ya. Dan itu halal ya, halal. Syahwat yang halal ya. Motif syahwatnya ada, terus kemudian yakin sudah diatur, Anda faham ilmunya bahwa yang Anda kerjakan itu bagian dari kebaikan, ibadah. Nah, ini yang mubah. Jadi dalam perjalanan, nah efek dari mubah ini ya jenengan ya harus menerima, kadang yo apa namanya pusing mikiri kerjaan, ya kan? Ya teriman ya so level takono ya. Kalau tak mau level di situ ya yang nomor 3 ini harus benar-benar ini. Jadi ada orang yang nomor 2 itu Jadi murni dia itu ke pasar, jualan. Itu asli ini motifnya tuh nek kadi kongkon yang nang omah ya asli. Ada. Bicara torak sama Madura. Kayak idzatillah ini, Pak. Idzatillah ini, Pak. Pekerja, Pak. Bukan ulama-ulama yang wiritan, ini bukan, pekerja. Jadi beliau itu ngajinya malam, siangnya kerja. Saya pernah nyampaikan ya. Tapi cuman cara kerjanya coba. Apa tumbon ya, cuman lihat ini. Jadi beliau itu ke pasar, ya, jualan. Kalau dia sudah laku, ya, sudah laku cukup untuk yang dimakan hari itu, orang mau beli itu ditolak sama dia. Pak, jenengan jangan beli ke saya. Saya sudah cukup, beli ke sebelah saya. Pesaingnya itu Pak, suruh beli ke pesaingnya Pak. Jadi beliau itu jualan hanya untuk sekedar apa yang bisa dimakan untuk hari itu. Besok balik lagi gitu. Beliau, loh kenapa begitu sampean saya itu? Aku menerapkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Kata Nabi, sebaik-baik tawakal adalah tawakalnya siapa? Burung. Burung itu tawakalnya tidak diam di mana itu? Sarangnya. Tawakalnya burung itu kata Nabi, dia keluar pada pagi hari dalam keadaan lapar, lalu dia pulang kembali dalam keadaan kenyang. Konsep tawakal terbaik mirip burung, tidak diam. Maka Sarnatailah itu memaknai betul. Oh, koyok burung. Kutu keluar. Dan burung itu Pak, burung itu coba jangan lihat, tidak pernah nyimpan stok makanan di sarang kata beliau. Tidak ada ceritanya burung nyimpan stok di kulkas, di rekening itu tidak ada. Oh kerese kok sekali stok timbang kok menit ya kak budal mana? Enggak, budal hanya untuk sekedar makan hari itu. Pulang bakal dia punya telur anak, baru dia dawa untuk anaknya. Tapi untuk hari itu, maka Syekh Mutala itu mempraktekkan betul tawakal model burung ini Pak. Dia tidak akan bawa pulang tuh sampai desa. Untuk rekeningnya diisi muka. Pokok isok mangan selesai. Orang mau beli, suruh beli ke siapa? Pesaingnya coba. Jangan beli ini ya. Dari tadi pagi dia tidak laku kasihan. Ayo coba isok sampai itu. Halo. Ngelong rapat isinya bagaimana mengalahkan pesaing kok. Ya kan? Gimana? Buku yang dibaca itu gimana menang melawan persaingan ya Pak. Nah, ya kayak beliau tuh yang kelompok yang nomor 2 tadi itu. Ilmunya ada bahwa dagang itu sunnah, ya. Ikhtiar itu diajarkan.
Yang kedua, yakin dengan takdir. Yang ketiga, nafsu untuk ini sudah nggak ada. Kecuali hanya karena disuruh. Ya, kita ketahui mosok iso ya. Ya siapa tahu dengan bisa, ya kan? Tidak ada yang tidak bisa. Kalau ngandalno sendiri belum tentu bisa. Tapi kalau yakin Allah itu bisa membolak-balikkan hati siapapun Nah, setidaknya nomor 3 itu matmum itu campur-campur. Dalam kitab ini dijelaskan nafsu melekat itu, syahwat melekat itu seperti angin yang masuk jendela keluar jendela. Yo kadang yo nemen, kadang yo rotok pasrah ya wis diatur. Kadang yo masuk maneh kok iso. Kadang yo ya wis diatur gitulah. Keluar masuk. Nah, ya kita ini yang model keluar masuk angin ini kita ini Pak. Dan itu tidak jelek Pak. Di sini dijelaskan wa huwa sa'nul arifin muhaqqiqin. Dan itu adalah keadaan orang-orang yang makrifat kepada Allah. Ya kadang seliut-seliut tuh. Nah seliutnya jenengan itu kan perkara tujuh. Kalau Nabi kan seliutnya tadi kepikirannya perkara kok iso are-are iki tak omongi mosok gak yakin. Nah ditegur langsung oleh Bun. Sekarang hikmah berikutnya. Ini tidak banyak Pak. Yang banyak memang yang kemarin konsep saya begitu ya. Tapi biar jenengan tuh punya tenghubung nanti detailnya bulan depan. Lanjut lebih dalam lagi, Syaikhullah berkata, ijtihaduka fima duminalaka. Keseriusanmu, kesungguhanmu, jihadmu, sungguh-sungguhmu terhadap apa yang sudah dijamin. Wa taksiruka fima tuliba minka. Dan tidak seriusnya engkau terhadap apa yang dituntut darimu, dalilun alan timasil basirati minka. Itu menjadi tanda butanya mata hati. Jadi yang tadi itu Pak, yang kelompok matmum yang jelek pertama itu, mikir sampai lupa pada bahwa apa diatur ini. Itu jangan diremehkan. Itu pelan-pelan mengeraskan hati. Anda jangan kaget. Kemudian aku ngelakoni apa ya? Kok tiba-tiba sholat gak khusyuk, males ibadah. Padahal salahku apa ya? Ya jenengan itu tidak salah. Cuman orientasi yang menggebu dalam hal urusan dunia. Lupa menghadapkan hati pada Al-Qayyum. Itu pelan-pelan membutakan mata hati. Sungguh-sungguh terhadap sesuatu yang dijamin. Apa yang dijamin oleh Allah? Rizki. Ya semuanya itu diajami. Dan tidak serius terhadap apa yang dituntut. Apa yang dituntut Allah pada kita Pak? Ibadah, sholatnya, ya mulai ditunda-tunda. Ya. Tuntutan untuk jaga hati tidak serius. Tuntutan untuk senantiasa menghadirkan Allah setiap waktu tidak serius. Justru yang diseriusi yang sudah dijamin. Itu menjadi tanda-tanda butanya mata hati. Kenapa sampai buta? Ya tidak melihat hakikat. Ini nanti kita bahas bulan depan. Maka sedikit saya membahas tentang bagaimana apa yang terjadi belakangan ini. Termasuk kita mungkin pasti semua sedih atas kejadian Al-Khazini. Itu ya Pak ya. Itu sangat sedih. Nah, sebagai jamaah yang ngaji Al-Hikam, jenengan itu bisa mendudukkan secara proporsional situasi itu. Termasuk komentar Yai Salam yang kemudian dipotong, di-capture lalu viral dengan kalimat beliau iki wis takdir. Untuk kita tahu beliau itu orang yang pasif, yang tidak bertanggung jawab dan ngeles karena takdir, tidak bisa disimpulkan dari satu ucapan itu. Anda harus hadir di sana dan lihat betul ya apa sih? Ketawa-ketawa apa namanya ya?
raut wajahnya itu stres, sedih, harus lihat, harus mengalami, terus gimana responnya. Ini belakang tadi saya baca pernyataan meskipun agak telat ya, sebenarnya itu akan meredam kalau sudah kemarin disampaikan. Jadi ada berita pihak Al-Ghazini eh, siap menerima konsekuensi hukum. Nah, harusnya itu disampaikan di awal biar bahwa ya karena kan robohnya takdir, nanti ada pihak yang kemudian harus bertanggung jawab secara hukum, ya juga bagian dari takdir ya. Jangan itu takdir, ini nggak takdir gitu kan. Nah jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kenapa Pak? Ya kalau kita ngaji hikam begini betul, ada orang terucap begitu. Kalau itu memang tembus dari hatinya gimana? Bukan mau ngeles gimana? Kalau memang orang yang sudah futuh ya, benar-benar, karena kalau jenang ngaji hikam ini terus tuh, nanti akan ketemu profil-profil yang melihat duluan melihat Allah daripada duluan melihat makhluk. Itu ada profil-profil kayak begitu Pak. Pak Anto itu melihat saya itu, kalau orang beliau itu sudah futuh itu, sebelum lihat saya sudah lihat kuasanya Allah dulu dalam saya ini itu. Nah, maksud saya sama kayak orang jatuh cinta itu loh Pak, lihat sandal malah dia serasa melihat ceweknya, sandalnya baru belakangan lihat si yang dicintai gitu loh. Orang kalau sudah futuh begitu. Nah, orang-orang yang sudah sampai begitu, maka ekspresi ucapannya ya Pak ya, itu ya sesuai dengan keadaan hatinya. Cuman kan memang ya tidak cocok di zaman sekarang ini ya. Tidak cocok, makanya bahas gini-gini ini memang harus dalam begini. Kalau nggak bahas di luar itu keliru. Tuh, nah kita dudukkan perkara bahwa harus berbenah. Saya setuju itu, berbenah. Bahwa kemudian demi keadilan, kemudian ada proses sesuai dengan undang-undang, ya nggak apa-apa. Itu memang insya Allah tidak akan mengurangi kemuliaan beliau. Gitu Pak ya. Jadi kita nggak perlu ikut-ikutan netizen begitu. Pun saya kira itu bulan depan kita dalami ini sambil menyambung hikmah berikutnya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau ngaji fikih itu banyak pertanyaan. Kalau ngaji tasawuf ini biasanya efeknya bukan pertanyaan tapi lenger-lenger Pak. Ya bingung. Salahku opo? Ayo kita berdoa kepada Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yatina ma yuqati mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil hikam karimatina sultanik. Subhanaka la nuqsi sana'an anta kama atnaita ala nafsik. La ilaha illallah rabbul arbab musabbibul asbab yaqtil hajat. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana zalamna anfusana wa idza taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.